mesti relaksasi. Oh gitu ya. Setengah aja asal narik sedikit aja dah. Bisa sekarang bukan bimbing nggak bisa pulang. Nah, ini tengkuk, ini kan tengkuk ini ya tengkuk, ya kan? Nah, 1 atau 2 jari di bawah tengkuk. Ini kahil. Kahil. Ya. Iya, bisa. 2. Nah, ya, 1,5. 1,5. Iya. Bukan pas dipunuh ya. Bukan. Ini namanya kahil. Di bawah cervical 7. Cervical 7 itu tulang tengkuk. Nih. Jadi 2 jari dari cervical 7. Cirinya ada tonjolan tulang itu ya? Ya. Nah, itulah cervical tulang tengkuk. Ya. Ini titik sunnah. Ini jahrul a'la. Permisi dulu yang keretanya di depan rumah sebelah tolong dijelaskan orang yang mau keluar. Oh ya. Ini jahrul a'la. Punggung atas Hajarul a'la. atau belikat. Ya, belikat. Jahrul a'la. Nah, 3 titik aja, Pak ya. Rasulullah bekam enggak banyak-banyak. 3 titik cukup. Udah murah kali bang. Udah bisa pulang bang. Udah merah bang, bang buang. Murah kali bang. Kalau pakai apron kan ada nih kantong ajaib. Iya. Ya kan? Kantong ajaib. Udah Ustaz, udah sholat Ustaz. Berjamaah gitu. Oh, di sini nggak boleh. Ini tulang cervical. Kalau apa ini al-aqdain. Di ujung tumbuh rambut di Batas rambut, nggak boleh tuh ya? Rambut itu kan. Sini yang nggak boleh bang. Hah? Sini. Iya. Kalau sini Siapa? boleh. Iya tapi Atau? harus di bawah. Iya. Ini efeknya kemarin saya sampaikan ada bisa lidah kita, Kedutan, ya. kedutan, Ya. semutan ya. Ini bahaya. Oh iya, tulang cervical itu bukan bahaya restu. Iya, lebih sering kadang di sini di Iya, double ini. Di sini nggak bisa lihat. Nah, ini namanya katifain, tapi ini setelah dikaji bukan titik sunnah. Tetap boleh, tapi bukan titik sunnah. Jadi kan kalau kita bilang titik sunnah itu titik yang pernah diamalkan Rasul, kan gitu. Inilah yang 3 ini. Ya, contoh ini kahil, jahrul a'la, jahrul wasaton, ya, ini untuk diabetes, kosatanul Sufla. sufla ya, berarti ada di sini di pangkal pinggul, di pangkal Sini nggak bisa. bisa juga. Ustaz, Artinya gambar titik-titiknya itu bisa di-share ke kita. Tapi udah di-share itu di grup. Oh iya. titik sunnah. Ini kan nggak hadir waktu. Ya, titik sunnah. Nah, ini namanya cloud time. Waktu penarikan kering, kan? 3 sampai 5 menit. Nah, makanya kalau kita punya ruangan baiknya ada jam digital. Ya, kita gampang hitung waktunya. Mulai dari penarikan itu. Iya. Ya. Ini berapa tarikan Ustaz? Ini tadi 1. besar itu yang mana putih. Jangan bit belakang ada 2 lagi tuh. Ini Yang bit apa tadi Bapak tanya? Berapa kali tarikan? 2 tarikan. Dua Nah, kali. ini tadi 1 tarikan. Untuk pertama tarikan yang langsung kuat. Oh, Tadi 1,5 kan? Setengah dulu, setengah atau 1,5. 1,5. Tadi 1,5. Yang setengah tadi untuk relaksasi aja. Ini yang kedua. 1, 2, 3. Sakit Pak? Banyak ini, banyak angin ini. Oh di tempat yang sama juga Ustaz ya? Iya. 1, 2, 3. Oh, Ditarik Cukup. semua. Cukup. Pindahin dari depan ke belakang. 1, 2, 3. Berapa tuh Ustaz? 1,5. ngeri bang bu. Upayakan sambil menerapi berbanyak istighfar, berbanyak selawat. Ya. Baik yang diterapi maupun yang Ya. Iya disuruh kan. Ya, kalau pasien yang muslim ya dianjurkan Iya. istighfar, Istighfar yang berdoa. baru. Udah nangis. Reaksi berarti jadi. itu bang. Bisa 3 sampai 5 menit juga. Iya. Dari yang pertama tadi Enggak lah, Tadi yang ini tarikan kedua tetap itu ulang lagi. ulang Iya, lagi sampai 5 menit. 5 menit.
Berarti udah 10 menit ya. Ya. Begitu nanti ketika pelukaan, blood tanknya, penarikan darah itu juga Sama juga. Jadi penarikan pertama 3 sampai 5 menit kita bersihkan darahnya, tarik lagi. Gitu juga yang kedua. Tapi kalau yang kedua sudah nampak titik putih darah plasma, hentikan. oh gitu ya. Batasnya sampai darah plasma. Bisa Nampak langsung darah. kayak gini juga Ustaz. Enggak perlu 1,5 kalikan tadi. Langsung. Kan banyak kayaknya Bisa terapi aja. langsung tek. Bisa aja. Ya. Cuman kan kita memaksimalkan. Kalau langsung khawatirnya klien terkejut. Langsung rasa sakit. Nah, kalau 1,5 itu kan belum sakit. Ibarat begini, kita kasih kode tubuh. Ini mau kita bekam loh. Bahasa kasih kode biar tubuh ini siap. Itu. Nah, Jadi kalau dalam Kaget dalam gitu ya. olahraga sama itu seperti kalau main silat, kalau ketika pemanasan lah, pemanasan dulu. Nah, ketika latihan pukulan, pukul pelan, bub, kan? Bub, tahan napas, bub, gitu. Baru Jadi diajar, badan kan? terkejut, siap, gitu. Jadi gitu juga. Karena tubuh ini harus ada informasi juga, terima informasi. Jadi kalau ada yang mencari kunci, kurang berapa Ustaz? Ini 3, ini 4. Paling besar? 4. Tapi kalau Kangzo yang isi 24 ada yang lebih besarnya lagi. Kalau ini udah standar lah, pakai yang ini aja udah cukup. Kalau yang Al-Ahdain kita pakai yang nomor 2. Untuk kepala Ustaz? Hah? Untuk kepala juga nomor 2? Untuk kepala beda-beda. 2, 3 juga bisa. Di bawah ini ada lagi. 1, iyalah. Dia ada 5 ukuran nih. Yang kedua di kepala ada yang 2,5. Contohnya terus di kepala. Ya, kalau kepala harus cukur. Nggak Iya, boleh nggak cukur, cukur. boleh. Harus cukup. Ya, ini kita selesaikan ya. Sudah kita jual dulu kan. Kita selesaikan. Ini supaya sampel aja. Contoh praktek demo ya. Nah, kemudian ini kan sudah ada 3 menit ya. Udah bisa. Ya, lebih kurang ya. Nah, satu-satu kita kerjainnya. Kalau bisa bajunya jangan ngelempar ya, agak susah nih. Yang bisa agak bebas sih gitu. Iya, maksudnya ini yang pakai kancing lah kalau bisa. Karet atau kancing. Ya. Kayak panah teratur gitu. Oh, itu dibuka ya, dibuka tinggal tarik aja tuh. Ya, tarik aja palutnya itu. Oh. Gimana Pak? Sakit Pak? Hah? Terasa? Terasa. Masih hidup rasanya ya. Masya Allah. banyak. Beda ya. Wih, langsung keluar. Nasi goreng. Jangan gitu bang. Tiga ya. Dia tarik. Cara Banyak angin abang nih. dia putarannya ke kiri ya Ustaz ya? Iya, putaran tahu. Langsung dari. Ini sampah infeksius. Yang sudah, iya. Ini angin banyak Itu makan ini durian nih. tunggu 3 sampai 5 menit juga Ustaz ya. Banyak makan jengkol ini. Keripik juga banyak ini makannya. Oh main kilo-kilo kalau abang nih. Hampir 30 Ustaz. Enggak ada keluhan tapi bang darahnya ya. Besar badannya pula. Oh iya. Coba sekali ya. 5. Tadi yang kedua juga itu. 9. Bapak cepat kali darahnya. Ya, nah, beda-beda. Ketika di luka ini Bukan satu gitu enggak? Cepat ya Ustaz ya? Boleh. Harus cepat ya. untuk mengurangi rasa sakit. Kalau pelan-pelan, tak Aduh. lebih sakit. Satu darahnya yang menetes cepat. Itu namanya nyiksa klien itu. Aduh. Jadi ya walaupun dia tersakit cepat kan, tut. Jadi cepat dia rasa hilang. Kalau tek, tek,
Udah. Bismillah. Nah, selesai. Tarik. Nyangkut emang tuh jarum itu. Nah, kemudian ini nanti kalau sudah bleeding time-nya 3 menit sampai 5 menit, ini kan mau diambil darahnya, mau dibersihkan. Nah, kan kita alat lapnya ada 2, ada tisu, ada kasa. Kasa. Kalau ke titik bekam yang dilukai tidak boleh dengan tisu, Harus dengan harus kasa. kasa. Yang Kenapa? Saya bisa jawab. Kasa menyerap. Ya, kenapa nggak boleh tisu yang ke titik bekam? Karena tisu Lebih steril kasa. kering. Karena tisu sifatnya kering, Ustaz. Oh, karena ada apa aja alkoholnya. Lengket. Mana ada alkoholnya tisu, Pak? Sorry, Pak. Oh, tisu kering. Lengket keluar. Kasa steril, karena steril. Kalau Ini tisu kan dia kalau di main kasa agak kan dia ada makan kasa. dia sterilan Jadi dia. biar bisa lebih bersih gitu. Mana Pak Ani? Sterilisasi. Saya bisa jawab apa? Yang ada minyak bit. Bukan. Tisu itu terbuat dari apa, Pak? Kertas. Kayu. 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 Prosesnya bisa jadi putih ini apa, Pak? Ada Kimia. pemutihnya. Kimiai. Berarti ada kimianya. Sedangkan kasa terbuat dari Kapas. benang kan, Benar, kapas kan. Nah, berarti lebih bagus ke kasa. Lebih proses kimianya lebih 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 rendah ya. Kalau ini untuk lap di luar titik bekam boleh. Kalau kasa hanya kalau titik pelukaan hanya khusus dengan kasa. Kasa atau kapas yang bagus? Kasa. Kalau kapas dia lengket-lengket. Oh. Boleh tapi nggak rapi. Iya, iya. Kalau kapas boleh tapi nggak rapi. Lengket-lengket dia. Itu kasanya udah kena alkohol apa enggak? Enggak. Enggak. Itu kalau Yang alkohol kering. boleh nanti. Oh, iya ya. Jadi ketika ngelapnya itu kasih zaitun. Oh, iya. Tapi kalau untuk ngelap pakai kasa aja boleh. Yang kering ya. Pas ngobati lukanya pakai zaitun. Jadi bagaimana caranya supaya pakai tisu? Bagaimana caranya? Kira-kira ada tahu? Dari bawah sini. Enggak. Bawah Di bukanya punggingan ke bawah. Bukan untuk menampung darahnya keluar. Dari kap tadi. Gigit deh, Bang. Dimiringkan. Oh, Ih, kental kali, Boh. Bersih ya. Kasih tengok. Buka mulut terus. Enggak kena titik luka kan? Dia ditarik ke samping Ustaz ya. Oh, di samping. Jangan situ terus. Yang mana sampai Kalau kiri? mau ditampung juga boleh. Ada jinnya. Ada juga darahnya. Itu tadi darahnya karena banyak makan jengkol tadi katanya. Itu darah kental kan terlalu lama Pak bleeding time-nya. Jadi biar Jadi kental ya. Karena penyakit Ustaz ya. Ya memang darah penyakit juga betul. Cuman terlalu berlebihan dia bilangkannya. Inilah penyakit Bapak itu. Karena kental itu kan ada terlalu lama. Oh, bisa diulang lagi Ustaz? Ya udah kali. Dua kali ya. Nah, ini yang kedua ini menentukan masih ada atau enggak. Nah, kalau sudah keluar dia nanti darah bening, nah berarti itu batas Udah. selesai. Udah bisa di Tapi Sudah Ustaz, selama ini walaupun tidak sampai. kalau aneh bekam, masukkan aja. Itu enggak standar PP. Kalau bekamnya di mana? Jadi Ustaz ada nggak beda dia kalau misalnya tidur gitu Ustaz? dari Beda dia satu kalau dia tidur gitu dengan duduk gini ada nggak beda? Beda. banyak Kalau darahnya? ini posisi vertikal. Kalau duduk posisi horizontal. Mana terbaik? Vertikal. Jadi darah lebih gampang keluar. Nanti pulang Bang langsung tempain dia Bang. Buka kita besok ya kan. Ustaz yang pertama tadi perkiraan berapa menit Ustaz? Dari sejak dicucuk 3 menit sampai 5 menit aja. Semua sama. ya. Yang keduanya Ustaz berapa sedotan? Berapa buah? Iya sama dua seperti itu. Yang pertama. Sampai 3. Iya, 5 kilo. Pas kesini mulai nih ya hasilnya. Udah berontak nih. kayak angin gitu kan. Bang Bokhari, lihat sini.
Ciluk bar. Pucat lagi. Pucat Ustaz. Gimana? Pucat. Tisurnya habis. Itu bawah. Oh iya. Naikkan tangan. Turunkan Pak, coba. Ikannya ada tisu banyak. Iya. Itu udah. Nah, ini Masih ada. perlu jam terbang. Bisa begini. Lebih banyak. Kadang ada kebingungan di mana kayak mana. Nah, inilah yang pertama kali itu. Tetap ada yang dekat. Walaupun cuma berapa menit, tetap ada yang dekat. Dan memang dia cenderung memang darah sudah tidak ditempori. Ini bukan darah AO atau AB ya, Ustaz. Enggak. Ini namanya darah kotor ya. Satu, darah memang sudah tidak mengandung oksigen sehingga tidak baik untuk tubuh. Dua, memang kemarin saya ada lihat juga apa nama istilahnya, orang buat penelitian darah bekam, dilihat perbandingannya darah bekam dengan darah yang bagus. Darah bekam itu dia lebih mengental memang darahnya. Darah J. Udah berkurang ya. Nah, ini kan kadang dia mau ketutup embun gitu kan. Baiknya kalau apa ada pen lampu itu, apa namanya? Pemanas. Hasil itu. Hmm. Jadi nampak kalau sudah ada titik. Itu biasanya Ustaz yang di komersial itu sekali aja pelaksanaan Ustaz. Komersial ini. Bekam. Sekali aja dia. Nah, di mana Pak? Yang di komersial. Bekam-bekam di luar Ya, ya. itu Bukan dia berarti berarti. nggak SOP kita. Tapi kadang begini. Ini sebetulnya di PBI nggak terlalu detail begini yang saya ajarkan. Ini ilmu juga yang saya simpulkan. Teknik. Ada juga yang sekali bekam. Ada. Tapi dari Hah? Ya. Ini cara saya dan inilah kesimpulan ilmu yang saya dapat selama ini. Dua kali. Nah, dari guru-guru bekam di PBI itu saya simpulkan. Karena kalau di klinik itu anggota-anggotanya itu banyak yang bukan alumni kita. Dia belajar sama ownernya begini. Dari itu kadang yang menjadi dilema, dia hanya kejar target. Cepat Pasien pun lagi banyak ya. Mesin banyak antri ya. Ustaz. Iya. Bayar sewa. Dia kan biasanya orang tua memang persen. Satu pasien itu bagi dua, satu owner, satu terapis, bagi belah jengkol gitu. Belah jengkol. Tapi kalau dari segi kesehatan memang harus seperti ini ya. Iya. Posisi pasien. Posisi. Ya garing nggak boleh. Cuman kita kalau ditanya mana yang terbaik, ini. Mantap kan. Posisi ini vertikal. Posisi. Ini tanda aman atau enggak aman? Aman kayaknya ini. Nah, kalau masih banyak darahnya, berarti harus kita geser juga. Karena kalau darahnya masih encer, kalau kita langsung gini, meluber dia. Itu diputari besar ya? Ya, tapi pelan-pelan mutarnya Pak, jangan kasar. Artinya kita memang pakai perasaan lah. Lo pas pula nanti kulitnya. Kalau kuat-kuat. Berdarah. Berdarah. Kayak gini langsung coba. Bukan masuk pegang. Ulang langsung. Nah, tidak steril kan? Jadi penyakit pula. Jadi gimana? Ini selesai. Bang perlu jam terbang juga saya. Banyak perlu. Ya, intinya semakin banyak kita membekam, akan semakin mahir. Kalau diterjun payung itu sampai belajar mahir itu 1000 kali terjun. Kalau dikatakan mahir. Jadi ya bekam semakin. Jadi artinya bukan hanya sekedar bekam-bekam aja, tapi terus upgrade, belajar. Jadi berkembang. Kesana nampak. Bukan gitu-gitu aja, nggak mau belajar, nggak mau update ilmu. Ini yang kayaknya gitu-gitu aja. Terus
kayaknya buat bisa dipegang bang. Dari tadi. Bakso supaya Nah, kalau ini misalnya tersemangati kan. Alat nanti harus. ini misalnya kan darahnya nggak banyak. Kalau ini bisa gini terus. Enggak banyak. Ya, Nah, nah, kan? gelas pun bisa ya Ustaz ya. Kan bukan api berarti. Bukan api bisa. Api itu ya. Bilangkan di Kan titik bang, itu. bayarnya nanti ke kasir ya. Kasirnya sebelah kanan, pojok bawah. Nah, habis ini baru Bang Ibrahim. Ali. Sekali sebulan apa kita bayar? Ada banyak maksud juga. Selanjutnya apa gitu? Kepasan. Kalau di titik yang berbeda minggu depan udah boleh. Kalau bapak mau lebih kencang 3 hari datang pak ya. Pasiennya bapak kencang itu. Ustaz ini berarti titik sunnah Rasul itu. Ya, ini titik sunnah. Jadi saya bilang tadi kita fokus di titik sunnah saja sudah luar biasa manfaatnya. Karena semua titik sunnah itu mencakup semua organ dari kepala, ya kan? Ada umumugis, al-hamma, ar-ra'su, kemudian al-afdain, tenggorokan. Misalnya THT, telinga, hidung, tenggorokan. Al-afdain sudah mewakili, kemudian umumugis sudah mewakili. Kalau ada keluhan jantung, keluhan paru-paru, keluhan apa lagi yang di sini? Ini kahil, ajahrul a'la sudah mewakili. Jantung. Nah, jadi ini fungsi bekam kan salah satunya meremajakan, mengurangi beban, meringankan kerja organ. Nah, sebab-sebab organ-organ kita itu bermasalah karena kerjanya berat kali. Bapak disuruh kerja berat dia ngeluh. Betul. Jadi mikir berat. Ustaz, ada yang 4 titik Ustaz. Di sini 2, sini 2, sini 2, sini 2, 4. Cuman Pak. Yang dua-dua. Di sini 2, sini 2, sini 2. Ini kahil. Kalau di sini ini pundak, ini katifain. Tapi bukan titik sunnah. namanya. Oh, gitu. Tetap boleh. Tapi boleh. Tetap boleh. Oh. Titik tambahan. Nah, tapi ini kan kita pembahasan titik sunnah. Iya, iya. Ini kahil, ini ajahrul a'la. Di sini ajahrul wasaton untuk daerah lever, kan? Pankreas. Kemudian ada di sini. Apalagi di sini? Organ di sini. Ginjal, Pokoknya titik pencernaan. apa organ di situ berarti bermanfaat untuk organ itu. Yang salah misalnya keluhannya apa? Keluhannya lambung. Utamanya di sini. Ya, manfaatnya kurang tepat lah. Dia harus semua di sini. Iya, di titik keluhan. Tapi yang utamanya itu titik sunnah ini ya. Iya, Tiga karena ini titik ya. sunnah kan sudah mewakili di organ. Semua. sunnah. Dari atas sampai ke bawah. Sekarang misalnya Bapak tanya, organ apa sekarang bermasalah? Misalnya. Ya, misalnya Jantung lah, jantung. Jantung kan di sini. Berarti ajahrul a'la. Ini dia, belikat. Iya. Ini belikat. Jantung. Kalau lambung punya asam lambung. Iya. Berarti ajahrul wasaton. Wasaton, tengah. Iya. Lambung, pankreas, lever. Ya kan? Sudah dapat semua. Kalau kesuburan Ustaz, tulang ekor. Kesuburan di tulang ekor. Udah mencakup lah ini nih. Al-Qatanul Sufla. Kosuf lah. Kemudian ada al-warik kalau wasir, kemudian apa? Namanya? Ambeien. Ambeien. Tuh warik. Itu di sini tuh. Tulang ekor. Oh, tulang pas tulang. Oh, di samping-samping. Iya. Jadi kayak itu. Bukan pas di tengahnya. Al-Qatanul Sufla pas samping tulang ekor. Kanan. Iya. Begitu harus otomatis harus waring. Kalau waring lah. Jadi makanya menentukan posisi tembak juga titik apa yang mau kita ambil. Kalau titiknya al-warik ya harus baring lah. Nggak bisa nggak baring. Istilah-istilah itu belum dijelaskan, Ustaz. Istilah sunnah tadi? Iya. Sudah lah, Pak. Bukan maksudnya itu ini ada azrul a'la apa? Udah. Di materi itu Bapak Oh, ada semua tuh ya. Sudah.
sudah ada tulisan. Tapi nanti, cuman kan, ya bisa ulang lah ya. Umum ugis itu Bapak tidur aja. Umum ugis itu tarik dari sini, perjumpaannya itu umum ugis namanya. Ar-ra'su, bagian kepala yang paling tinggi mana? Nih, apa ya Pak ya? Inugun. Ini ar-ra'su. Ar-ra'su. Al-hammah, semua bagian kepala yang ditubuhi rambut. Oh. Sini. Kalau kita belajar saraf nih. Saraf itu ada pembagian-pembagiannya. Ada otak yang fungsinya memerintahkan organ di sini ya. Otak. Nah, kalau bermasalah semacam ada rasa-rasa mau jalan-jalan gitu kan. Oh, Jalan-jalan gitu. Itu juga gangguan saraf kan. Nanti Kan karena itu jalan-jalan aja. Ini itu kan dia jalan-jalan. bukan ada dia ada klien saya gitu kan. Rasanya mau jualan keliling rumah, mutar di rumahnya. Paling nggak ngapain. Nggak apa-apa, keliling itu ya macam gangguan jiwa jadinya. Nah, itu kan saraf berarti gangguan dia. Sini nggak ada Pak. Nggak ada. Nah, Semua titik itu otaknya Bawa. di depan. Lubang semua, susah pula lubang. Semua titik-titik kan di belakang semua. Iya. Yang di depan dari dada itu Mas. ya sebenarnya ini titik sunnah karena kajian kita bukan sunnah. Titik sunnah itu di belakang semua. Nah, ternyata berarti kalau dikaji lagi dari ilmu medis, semua di punggung saraf manusia itu di belakang ini. Saraf kita itu di sini semua. Jadi ini sudah perwakilan. Keluhan apa? Lambung sini. Ajahrul wasatas. Lever. Iya, lever, pankreas. Kalau pinggang, kemudian BAB nggak lancar, atau masalah pencernaan, ya kan? Sini. Al-Qatanul A'la ya. Sufla. Sufla ya. Kemudian ada al-warik. Kemudian kalau sering kakinya kram, Iya. ajahrul qadam, punggung kaki, asam urat situ. Nah, kalau mau ditambah boleh tambah ini titik sini. Tes. Ada yang ngomong, ada yang menyampaikan bahwa telapak kaki bisa Bapak ya kan? tapi lebih bagus. Ada yang bilang lebih bagus karena saraf itu. Enggak. Bukan. Itu bukan dari PBI. Bukan dari PBI. Kalau tapak kaki itu refleksi Bapak ini. Korefleksi oke ya. Nah, kalau bekam dia punggung. Karena sunnahnya punggung. Ya. Kalau kita ngambil menyelisih sunnah, berarti kita merasa lebih. Tapi kalau menambah boleh. Sudah ada titik sunnah, tapi kita pilih titik yang lain, berarti kita menyelisih kan. Nah, kalau menambah boleh. Sudah Pak? Dulu baru nambah. Sudah Pak. Dan beli makan Coba, nambah. Coba tensi ulang. Tensi ulang. Tensi 140 3 per 97. Itu tinggi. Oh, enggak, tensinya nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa. Ya, ini sudah ya, selesai. Jadi semua yang bersentuhan dengan klien ganti, buang. Ya, buang. Nah, cara bukanya pun Ya, ya. kalau di tadi, kemudian ini di sini ya, supaya tidak terkontaminasi dengan ya kalau ada Oh, darah. sekalian digulungkan ke situ ya. Iya. Nanti kalau tensi tinggi nggak mau dipaksa ya. Kalau tensi yang agak tinggi mau dipaksa. Kalau agak tinggi boleh. Kalau terlalu tinggi itu ya hati-hati. Itu harus ditensi juga ya.